Pemerintah baru saja beli kaos kaki, motor, sampai tablet. Pakai uang rakyat loh. Semua atas nama program makan bergizi gratis. Nah, pertanyaannya, emang anak-anak butuh kaos kaki dulu biar bisa makan? Atau jangan-jangan ada yang lebih butuh anggaran ini daripada perut anak-anak sekolah kita? Nah, halo teman-teman. Selamat datang kembali lagi di channel Kibar Suara ID. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame di media sosial dan kontroversi di balik program makan bergizi gratis alias MBG. Bukan soal nasinya, bukan soal lauknya, tapi soal apa? Soal kemana duitnya pergi. Santai dulu, kita bahas ini dengan dua sisi. Sisi pertama yang bikin geleng-geleng kepala. Dan yang kedua, emang patut diapresiasi. Oke, yuk kita bahas. Let's go. Yang pertama kita bahas. Yang pertama ini buat jengkel banget. Apa yang dibuat jengkel? MBG itu beli kaos kaki dengan anggaran yang besar. Ini bukan hoax. Dalam realisasinya, belanja program makan bergizi gratis ini ditemukan pembelian kaos kaki yang dibebankan ke anggaran program makan bergizi gratis. Pertanyaan simpelnya, emang apa hubungannya kaos kaki sama gizi anak? Kalau tujuannya mencukupi nutrisi, kenapa belanjanya melebar ke barang-barang yang jauh dari piring makanan? Yang kedua, beli motor operasional perlu, tapi yang wajar. Ada pembelian kendaraan operasional motor yang masuk dalam pos anggaran MBG. Secara logika, operasional memang perlu, tapi kalau anggaran utamanya, anggaran utama program ini dipakai beli aset, berarti uang yang harusnya buat protein, sayur, dan buah malah lari ke garasi yang harus diaudit dengan ketat. Nah, yang ketiga, PGN ini beli tablet dan perangkat digital. Nah, yang ini makin jauh dari kata makanan. Pengadaan tablet dikaitkan dengan pencatatan distribusi makan bergizi gratis. Pertanyaannya, kenapa tidak pakai sistem yang sudah ada? Kenapa harus beli? Kenapa harus beri perangkat baru yang nilainya tidak kecil dari anggaran yang katanya untuk gizi anak? Nah, anggaran yang keempat, ini anggaran jumbo, tapi cakupannya masih terbatas. Pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Tapi di lapangan masih banyak sekolah yang belum tersentuh program ini. Kalau anggarannya bocor ke pengadaan yang tidak relevan seperti tadi disebutkan, berapa banyak anak yang akhirnya tidak kebagian makan bergizi gratis? Dari keempat tadi, tapi kita harus jujur ya, program makan bergizi bukan tanpa manfaat. Ada beberapa hal yang memang positif dan harus diakui. Yang pertama, itu menyentuh kelompok yang paling butuh pastinya. Program ini kan menyasar anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu di daerah 3T juga, atau seluruh anak Indonesia untuk meningkatkan gizi, ya kan? Ada anak-anak yang berangkat sekolah dengan perut kosongan tadinya, akhirnya ketika ada MBG, nah punya potensi nyata nih, biar nanti anak-anak bisa ikut makan. Ini hal baik ya. Dampak yang selanjutnya, dampak ke pertumbuhan secara ilmiah. Asupan gizi yang baik, kan gitu. Di usia sekolah terbukti meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak. Meningkatkan daya tahan tubuh juga, pertumbuhan fisik. Nah, ini bagus nih.
Ya kalau MBG berjalan dengan benar, ini investasi SDM jangka panjang sebetulnya. Iya kan, benar. Juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Konsep ideal MBG itu kan adalah membeli bahan pangan dari petani dan UMKM lokal kan. Kalau ini dijalankan dengan benar, ya program ini bisa jadi stimulus ekonomi desa yang luar biasa loh. Nah, dampak yang lain gimana? Ya salah satunya kan tadi sekarang mengurangi stunting. Indonesia masih berjuang dengan angka stunting yang cukup tinggi kan. Jadi dengan adanya program makan bergizi ini di usia dini, ini menjadi salah satu investasi yang paling direkomendasikan sebetulnya. Tapi dengan niat yang benar dan program yang dijalankan dengan benar. Nah intinya tuh sebetulnya MBG itu nggak salah. Yang salah adalah lemahnya pengawasan dan tata kelola anggaran. Ketika kaos kaki, motor, dan tablet bisa masuk sebagai pos belanja makan bergizi, itu bukan soal niat, itu soal sistem yang bolong. Dan kalau kita diam saja, ini akan terus berulang. Program berganti nama, anggaran tetap mengalir, tapi rakyat kecil tetap tidak merasakan manfaatnya dengan penuh. Terus yang harus dilakukan apa sih sebetulnya? Kan gitu. Ya, yang harus dilakukan pertama, pastinya adalah diaudit secara terbuka dan transparan oleh BPK, pastinya dong. Terus melibatkan masyarakat sipil dalam pemantauan distribusi. Kemudian apalagi publikasi rincian belanja MBG per daerah ya seharusnya harus real time ya. Orang harus tahu semua. Gitu. Sebetulnya program makan bergizi gratis itu kan punya niat yang mulia ya. Tapi niat yang baik tanpa pengawasan yang ketat hanya akan jadi ladang pemborosan baru. Pastinya ladang korupsi. Kita itu kan punya hak untuk tahu uang pajak kita dikemanain dan dipakai untuk apa. Kan itu teman-temannya. Jadi teman-teman, itu sebetulnya tentang MBG. Kalau pengawasannya baik, maka akan lebih baik. Nah, teman-teman, udah deh, itu aja. Teman-teman, jangan lupa follow akun ini. Bagikan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman lain melek dan bisa kritis tentang MBG tersebut. Oke, teman-teman, jangan lupa komen setuju atau enggak MBG ini dilanjutkan. Kalau setuju, tulis setuju, kasih alasannya. Kalau nggak setuju, tulis nggak setuju, apa alasannya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman mendapatkan notifikasi. Karena kita akan terus bahas kebijakan publik yang langsung berdampak ke masyarakat.